Shalom saudara-saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini adalah lanjutan daripada sebelumnya. Namun kita akan melihat nama-nama Tuhan dalam kitab Keluaran. Lalu sebelumnya adalah kitab Kejadian, saudari. Dan untuk review aja, bahwa dari dalam kitab Kejadian Allah memiliki ataupun Allah menyatakan dirinya pertama di dalam primary names atau nama yang utama sebagai Elohim, sebagai Yehovah atau Yahweh, sebagai Adonai, dan semuanya tujuannya adalah supaya kita datang bersandar kepadanya, bersekutu dengannya, dan mau taat percaya kepadanya. Ketika kita melakukan ini, maka kita akan menemukan dia adalah El Elyon, Allah yang menyediakan segala berkat materi. El Roy, Allah yang memperhatikan kita. Lalu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menggenapi janjinya terlepas halangan waktu ataupun kemustahilan. Lalu El Olam, Allah yang kekal. Dia tidak berubah, dia terus ada, karyanya juga kekal, terus berlangsung. Dan akhirnya adalah Yahweh Jireh. Dan kita tahu Yahweh Jireh bukan hanya Allah menyediakan sekedar materi, tetapi juga yang terutama awalnya adalah Allah menyediakan korban perdamaian. Itulah kebutuhan manusia. Dalam kitab Kejadian, Allah menunjukkan sebagai pencipta yang baik, bertanggung jawab. Dia mencukupi segala kebutuhan kita, dari kebutuhan materi, kebutuhan akan diperhatikan, kebutuhan untuk kuasa yang tak terbatas, kebutuhan akan kekekalan, dan kebutuhan akan roh, yaitu kita butuh diselamatkan, diperdamaikan. Jadi maka di dalam kitab Kejadian nama-nama Allah semua berhubungan dengan provision, penyediaan, karena dia mau menunjukkan dia Allah yang baik, pencipta yang baik, menyediakan yang terbaik buat kita, saudara-saudari, ya, berdasarkan kemurahannya. Dan sekarang kita akan masuk dalam nama-nama Allah dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran, kita akan lihat dulu pengantar kitab untuk masuk mengenal nama Allah dalam kitab Keluaran dari Kejadian 49. Ayat 22 sampai 25, tetapi saya pakai terjemahan Indonesian Modern Bible, saudari, ya. Dikatakan Yusuf adalah pohon anggur yang berbuah. Pohon anggur yang berbuah dekat mata air, yang dahan-dahannya merambat mengatasi tembok. Para pemanah menyerang dia, membidiknya dan membencinya. Namun busurnya tetap kokoh, dengan tangannya semakin tangkas oleh pertolongan dari Dia yang Maha Kuasa, yang disembah oleh Yakub. Karena dialah sang gembala, gunung batu, Israel, Elohim ayahmu, akan menolongmu yang Maha Kuasa, akan memberkatimu dengan berkat surgawi dari atas, berkat samudera dari bawah, berkat tekapan dada dan kandungan, saudara-saudari. Amin. Ini kita sudah melihat, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah polanya ataupun bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam kitab Keluaran, saudara-saudari. Dan kenapa? Pertama adalah dilihat Yusuf adalah pohon anggur. Saudara, ketika menyatakan pohon anggur memang bicara Israel, tetapi bicara juga tunggal anggur adalah sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati. Jadi ketika disebut Yusuf pohon anggur, itu artinya milik kesayangan, ya, kesukaan Tuhan. Makanya dalam kitab Keluaran Tuhan pakai umatku, bukan umat Tuhan tetapi umatku. Dia menyatakan kedekatannya. Dalam Petrus dikatakan kamulah milik kepunyaan Tuhan. Itu maknanya adalah kamu milik kesayangan Tuhan, saudari. Jadi ketika Anda mau melihat apa yang nama Allah di dalam kitab Keluaran dan manifestasinya, maka kita harus melihat diri kita sebagai umat kesayangan Tuhan, anak kesayangan Tuhan, ya. Lalu dikatakan di sini para pemanah menyerang dia dan membidiknya, saudari. Di dalam kitab Keluaran kita tahu bahwa umat Israel diperbudak, dianiaya dan diserang. Dan ketika umat Tuhan diperbudak, umat kepunyaan Tuhan diperbudak, dianiaya, diserang, maka Tuhan enggak tinggal diam, ya. Maka pertolongan dari Dia yang Maha Kuasa. Dan kata Maha Kuasa ini adalah El-Abir, El-Akbar. Sesungguhnya terjemahan yang paling lebih tepat adalah Maha Besar. Kebesarannya, saudara. Ketika umat Tuhan diserang, diperbudak, dianiaya, maka Allah akan memperlihatkan kebesarannya sebagai El-Abir atau El-Akbar. Akbar, megah, besar, megah. Saudara, maka Anda melihat dalam kitab Keluaran bagaimana Dia membelah laut di depan hadapan banyak orang. Dia memberikan mana dari banyak orang, dan juga tiang awan, tiang api datang, saudara-saudara. Semua bisa melihat. Inilah kebesarannya, saudara. Kemudian dikatakan juga di sini bahwa Dia yang Maha Kuasa disembah oleh Yakub karena Dialah sang gembala. Gembala adalah melindungi dan menuntun.
El Roy atau Eroi, gembala, saudara. Kemudian dia adalah gunung batu, Eben, saudara-saudari, ya, tempat kita berpijak. Dan Elohim ayamu. Jadi dia adalah bapa atau ayah atau Aba, akan menolongmu yang maha kuasa El Shaddai. Di sini terjemahannya bukan maha kuasa, ini harus maha besar, yang ini baru maha kuasa yang sekarang, El Shaddai. Tujuannya apa? Menolong dan memberkati kita, untuk menunjukkan pertolongan dan memberkati kita. Dengan apa? Dengan berkat surgawi, ya, dari atas. Artinya berkat dari atas, surgawi, juga hal yang adikodrati. Kemudian juga berkat dari samudra bicara pikiran, itu jiwa kita, saudara. Dada adalah bagian terbaik yang disediakan buat imam. Dan kita adalah, Petrus bilang, kitalah imamat rajani. Kita disediakan bagian terbaik, saudara. Lalu kata kandungan, bahasa aslinya adalah sama dengan rakam, ya, akar katanya sama, dan itu berarti kemurahan. Bukan karena kelayakan, tapi kemurahan Tuhan semata-mata. Itulah yang Tuhan lakukan ketika umat Tuhan diserang, dianiaya, maka dia akan menunjukkan kebesarannya, perlindungannya, kekokohan sebagai gunung batu, ke tempat Anda berpijak, naungan seorang Bapa, dan kuasa yang tak terbatas, saudari. Amin. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kita nama Dia sebagai Tuhan yang membela umatnya. Ya, dalam kitab Keluaran kita lihat bahwa kita milik kesayangan Tuhan. Tuhan pakai mulai umatku, bangsaku. Dalam Keluaran 3 ayat 10, Musa disuruh membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, dan Tuhan memimpin bangsaku. Kalau terjemahan Indonesia, memimpin mereka, membawa mereka, tetapi bahasa aslinya adalah bangsaku. Jadi Tuhan memperlihatkan kepemilikan yang berarti, bahwa kita itu milik berarti dari Tuhan, saudari. Dan ketika kita melihat milik kita sebagai milik berarti dari Tuhan, maka kita akan melihat kuasanya Tuhan yang membela milik kepunyaan yang berarti. Dalam Keluaran 15 ayat 26, saudari, terjemahan IMB, dan berfirman, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengar suara Yahweh Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya, dan engkau memberi telinga kepada perintahnya dan mengikuti semua ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah-tulah itu ke atasmu yang telah kutimpakan pada orang Mesir, ya, karena akulah Yahweh penyembuhmu, Yahweh Rafa ataupun Ropeh, saudara. Ya, jadi ketika umat Israel baru keluar dari Laut Merah, laut yang terbelah ini, saudari, mereka bersorak-sorai, mereka menari, mereka memuji Tuhan, lalu kemudian Tuhan ngomong seperti ini. Jadi mereka belum berjalan di padang gurun, saudari, baru keluar aja. Sehingga yang mereka lihat di Mesir adalah bukannya sakit penyakit, tetapi tulah. Terjemahan di Indonesia, terjemahan Alkitab Anda disebut penyakit, tetapi saya lebih cocok tulah. Walaupun salah satu bentuk tulah adalah penyakit, saudara. Bahkan anak-anak Israel mati juga pasti karena penyakit juga. Anak sulung, bukan Israel, Mesir. Ya, anak-anak orang Mesir sulungnya mati karena juga penyakit, dan juga salah satu tulah adalah sakit penyakit, saudara. Jadi dengan kata lain di sini Anda akan melihat bahwa supaya Anda bisa, kenapa perlu tahu? Karena kita perlu tahu apa yang terjadi dengan sakit penyakit. Penyakit disebabkan pertama oleh tulah. Tulah itu kutuk, saudari. Kutuk dari Tuhan. Makanya itulah yang datang dari Tuhan. Kutuk, saudara. Tuhan memberikan kutuk bukan kepada umatnya, tetapi kepada musuh-musuhnya. Dan Anda saya sudah diperdamaikan dengan kematian Yesus di kayu salib. Setiap Anda dan saya yang menerima Yesus, maka Yesuslah yang menanggung kutuk Anda, tulah Anda. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib, karena Yesus harus menjadi kutuk supaya kita tidak dikutuk tapi diberkati. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, tulah tidak akan mendekat ke dalam kemah Yakub, saudara. Enggak akan. Jadi penyakit karena tulah itu tidak terjadi bagi orang-orang yang telah menerima Yesus. Karena ketika kita menerima Yesus, saudara, maka kita sesungguhnya adalah menggenapi apa ini, mendengarkan suara. Kita sudah, ketika kita menerima Yesus, berarti kita menjadikan dia juru selamat. Kita menjadikan dia penyelamat kita mau bersandar sama dia. Ketika kita menerima Yesus, maka kita diberi Roh Kudus, kita bersekutu dengan dia sempurna. Ketika kita menerima Yesus, maka dia menyertai kita, ya, menuntun, menopang kita, sehingga
kita akan dibawa dan kita akan juga disertai, dan sehingga akhirnya kita bisa melihat cara-caranya dan kita akhirnya jadi taat dan percaya. Itulah ketika kita menerima Yesus, saudara-saudari. Amin ya. Jadi penyakit karena tulah bukan untuk Anda yang sudah terima Yesus. Lalu kenapa dong penyakit? Saudara, Alkitab menunjukkan Yesus, ya, kita lihat aja Lukas 9 ayat 42 dalam terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari. Sementara anak itu berjalan menuju Yesus, roh jahat membanting dia, membuat badannya kejang-kejang. Tapi Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dan sembuhlah anak itu. Saudara-saudari lihat, Yesus tidak berdoa untuk kesembuhan, tetapi Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar, maka sakit itu hilang. Ya, jadi dengan singkat kata, penyakit ini disebabkan oleh roh jahat. Ini juga sama dengan Lukas 13 ayat 10, di mana ada seorang wanita yang selama 18 tahun sakit, nggak bisa berdiri tegak karena dikuasai oleh roh jahat, saudara-saudari. Jadi yang kedua adalah penyakit adalah akibat roh jahat. Inilah surga melihat kebenaran penyakit ini. Penyakit adalah tulah atau penyakit karena roh jahat. Saya tidak melihat bahwa penyakit itu akibat karena sudah tua. Tuhan gak pernah singgung, saudara, bahwa kalau tua itu kita akan sakit penyakit. Enggak. Tetapi Tuhan akan memperlihatkan justru Musa sudah usia, tetapi ketika waktunya tiba untuk pulang ke surga, maka dia sendiri masih berjalan. Matanya tidak lamur, dia sendiri berjalan ke atas gunung. Demikian juga Kaleb pun dipakai di udah usia, saudara-saudari. Alkitab tidak katakan kalau sudah tua maka akan sakit-sakitan. Kita katakan kalau sudah tua kita berkurang kemampuan kita, iya. Mata kita, gigi kita, juga kecepatan jalan kita, lari kita semua berkurang. Iya benar, tapi bukan sakit, saudara-saudari. Ya, inilah cara lihat surga. Ketika kita mau melihat dengan cara lihat surga, sepakat dengan cara lihat surga, maka kita akan juga melihat kuasa surgawi yang memenuhi kita dengan kesembuhan Dia. Sebab itulah, lihat, sakit penyakit di mata Tuhan adalah serangan terhadap umatnya. Kalau umatnya diserang, maka Tuhan akan memperlihatkan kebesarannya, perlindungannya, gunung batunya. Ya, Dia sebagai Bapa pasti membela, pasti menyediakan, dan kekuasaannya, saudari. Sebab itulah Dia menunjukkan dirinya Yahweh Rafa, Allah penyembuh, saudari. Ketika Anda sakit, mengalami masalah, berapapun lama, penyakit apapun juga, saudara, berdirilah, sadarilah Anda kesayangan Tuhan. Lalu mulailah melihat dengan cara surgawi, sakit itu adalah serangan daripada si jahat. Kalau serangan, Allah yang kita sembah, Bapa yang baik, tidak akan tinggal diam. Dia akan menunjukkan kebesarannya. Dia akan menunjukkan dia dengan tongkat gadanya, dia akan menuntun, memimpin, membela kita, dan dia akan selalu jadi gunung batu, dia selalu jadi Bapa yang baik, dan selalu menunjukkan kuasanya. Dan pasti kuasa Yahweh Rafa itu terjadi dalam hidup kita, saudari. Nah, bagaimana kita melawan ini? Kalau roh jahat, pertama adalah Yakobus katakan, tunduklah dirimu kepada Elohim. Saudara-saudari, kalau kita menunduk secara dunia ataupun secara gambaran dunia adalah kita ngelihat ke bawah. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, Allah ada di atas, kita memandang ke atas. Buat saya ini gambaran begini, saudara-saudari. Ketika Anda mau tunduk kepada Elohim, Anda mulai melihat ke atas. Anda mulai fokus kepada sesuatu yang datang dari Dia. Anda mulai fokus, Anda mulai bersandar kepada Dia. Anda mulai semakin bersekutu, Anda semakin taat percaya pada caranya. Bukannya semakin mikirin masalah, bukan semakin mikirin penyakitnya. Penyakit ini bagaimana, Anda mulai korek-korek. Kalau penyakit ini bisa berkembang ke sana-sini. Saudara, enggak. Itulah yang sering jadi masalah dengan kita ketika kita sakit penyakit. Yang kita korek adalah kita lihat Google, kita lihat penyakit ini akan berkembang bagaimana, bahayanya apa. Bukannya kita mulai tunduk kepada Elohim, baru kita lawan sakit penyakit yang datang dari si jahat itu. Tunduk kepada iblis, kita mulai tunduk kepada Allah. Tundukkan diri kepada Allah adalah memandang ke atas. Kita mulai mau bersandar, semakin bersekutu, semakin mau taat dan percaya pada caranya. Kita tenang bahwa Dia Adonai, Dia Allah yang bertanggung jawab, menjaga, melindungi, menyediakan kesembuhan, dan juga Tuhan menuntun kita, saudari. Amin. Dan kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 8:32, bahasa Indonesia sehari, saya lebih cocok, kalian akan mengenal Allah yang benar
Dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Yang kemudian yang lanjut adalah kita harus mengenal Allah yang benar. Nah, saudara, kita bukan suatu kebetulan bahwa Yahweh Rafa bukan disebutkan, dinyatakan di dalam kitab Kejadian. Tetapi dalam kitab Kejadian, pengantarnya yang tadi saya katakan, Kejadian 49, itu sudah menunjukkan siapa yang Allah yang benar itu bagaimana. Kita harus kenal Allah yang benar ini sebagai ini, saudara. Mengenal Allah yang benar lewat kebesarannya, lewat perlindungan, tuntunannya, lewat dirinya sebagai gunung batu, sebagai Bapa, sebagai Maha Kuasa, bukan sebagai hakim. Itu datang kemudian. Tetapi bagi kita anak-anaknya, Anda mulai pikirkan kebesarannya. Daud ketika punya masalah, dia mengingat perbuatan Tuhan masa lalu, kebesaran Tuhan, saudara. Ya, jadikan Tuhan jadi gembala dia. Tuhan jadi gunung batu dia, Tuhan jadi Bapa dia, Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas, saudari. Maka Anda akan melihat penyakit akan dihancurkan ketika Anda mulai mengenal Allah yang benar. Jadi, bagaimana kita mau mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan, dari Yahweh Rafa? Sadarlah kita milik kesayangan Tuhan. Lihatlah sebagaimana surga melihat penyakit adalah karena roh jahat. Kalau Anda sudah terima Yesus, enggak dalam tulah, enggak dalam kutu, dan kenali Allah yang benar, saudara, maka Anda akan mulai, ya tentu tadi tunduk ini begini, bersandar, bersekutu, taat percaya, maka Anda akan melihat kuasa kesembuhan itu mengalir. Amin. Nah, kemudian nama kedua yang diperkenalkan dalam kitab Keluaran adalah Yahweh Nisi, saudara-saudari. Dalam Keluaran 17 ayat 15, Musa mendirikan mezbah dan menyebut mezbah itu Yahweh Nisi, Allah ataupun Yahweh panji-panjiku, panji kemenangan, saudara-saudari. Ya, peristiwanya adalah sama juga sesaat setelah mereka keluar dari Laut Merah, laut yang terbelah itu, saudara. Ya, saudara, kemudian mereka diserang oleh orang Amalek dan Musa atau bangsa Israel harus berperang. Padahal mereka adalah bukan serdadu-serdadu. Mereka keluar dari Israel adalah bekas budak, saudara-saudari. Mereka tidak dilatih untuk berperang. Kalau orang Mesir melatih orang Israel berperang berbahaya. Mereka hanya dilatih untuk membangun, saudara-saudari. Jadi kuli, gitu kira-kira ya. Maaf. Jadi bukan punya kemampuan berperang. Tetapi disitulah mereka menang. Dan Musa bilang, ini karena panji kemenangan kita adalah Allah yang memberi kemenangan, saudara. Tetapi kejadiannya adalah sebagaimana dalam Keluaran 17 ayat 10 ayat 13, saudari. Sebelum ayat 15 ayat 10 13 inilah sebelum Musa mendirikan mezbah yang menyebut Allah sebagai Yahweh Nisi, maka ini kejadiannya. Ketika orang Amalek datang menyerang, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepada berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun, Hur naik ke puncak bukit dan Musa mengangkat tangannya. Israel jadi kuat. Ketika ia menurunkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Tapi tangan Musa pun jadi lelah. Lalu Harun dan Hur mengambil batu dan meletakkan batu itu di bawahnya dan Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya di sisi yang satu dan di sisi yang lain. Dan kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenam matahari. Maka Yosua mengalahkan Amalek dan orang-orangnya dengan mata pedang. Saudara, menarik. Saudara, ini juga adalah suatu tuntunan, bukan suatu kebetulan. Cara-cara Allah berperang buat bangsa Israel mengarii kemenangan, sehingga disebut Yahweh Nisi adalah melalui hal ini, bahwa ketika berperang, Musa mengajak Harun dan Hur naik ke puncak. Saudara, maknanya apa? Harun berarti kekuatan, gunung kekuatan, dengan kata lain keteguhan, sedangkan Hur artinya mulia, suci, tulus. Ketika Anda memiliki pergumulan adalah suatu pertempuran dalam hidup kita. Milikilah keteguhan. Buatlah tekad di hati Anda tidak mundur, tidak menyerah, tidak akan patah semangat. Tapi juga milikilah hati yang tulus. Jangan untuk balas dendam, jangan untuk membuktikan, jangan untuk hal-hal yang saya nggak tahu, yang nggak beres, saudara. Tapi tulus, yang benar, saudara. Itu dia. Kemudian mereka naik ke puncak bukit. Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Saudara, sering kita tahu bahwa kita digambarkan burung Raja Wali. Ketika badai datang, burung Raja Wali akan terbang tinggi. Tapi kalau anak ayam, saudara, ketika ada masalah datang, dia melihat di depan dia nggak bisa terbang tinggi. Anak ayam akan melihat apa yang ada di depan mata. Ketika depan mata dia adalah masalah, itu yang dia lihat. Dan masalah itu adalah saat itu juga. Tapi Raja Wali akan terbang tinggi, sehingga
Masalah itu kan dilihat dari atas dan dia ngelihat masalah itu bukan lagi jadi besar tapi menjadi kecil. Karena kita nggak berfokus ataupun juga kita melihat rangkaian yang lain. Saudara-saudari, naik ke tempat tinggi adalah seperti itu. Kita bukan berfokus pada masalah, kita mulai melihat dengan kacamata yang lebih luas. Ketika Anda ada di tempat tinggi, Anda akan bisa melihat jauh lebih banyak, lebih hal-hal yang lebih luas. Ketika Anda ada di bawah, anak ayam hanya melihat pada apa yang ada di saat itu. Kalau saat itu ada masalah, saat itu trouble, maka Anda akan melihat itu doang. Tapi yang naik terbang tinggi, di tempat tinggi Anda melihat lebih luas. Artinya jangka waktunya lebih panjang. Anda akan mulai ingat, dulu 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, saya mengalami ini, Tuhan tolong. Kalau saya sampai ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, sama juga, Daud ketika menghadapi masalah, yang dia lakukan adalah dia mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar di masa lalu, saudara. Dan inilah sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Tuhan melihatkan kebesarannya. Kalau Tuhan melihat kebesarannya, Anda lihat kebesaran Tuhan. Jangan melihat masalahnya. Anda mulai melihat, terbang tinggi ke atas, kita Raja Wali. Melihat dengan mata Raja Wali. Melihat lebih waktu yang lebih luas. Melihat dengan skop yang lebih luas. Allah lebih berkuasa dari segala masalah saya. Lalu, tahu dari mana Musa Harun mesti naik ke atas? Kenapa? Kalau naik ke atas kan nggak ada komunikasi. Lalu angkat tangan lagi. Anda tahu angkat tangan ke atas itu bicara berseru kepada Tuhan. Tahu dari mana mereka harus naik ke atas? Karena ada tuntunan Tuhan. Jadi Anda ngelihat di sini bahwa ketika dia naik ke atas angkat tangan, mereka bicara perlindungan, dan itu karena tuntunan Tuhan. Karena dia adalah gembala kita, El Roy, saudara. Tapi Musa akhirnya lelah. Jadi lelah angkat tangan terus karena kadang pertempuran ini nggak sebentaran. Tapi kemudian ada batu di situ, saudara. Eben, ada batu, lalu duduk di atasnya. Ada saatnya, saudara, dalam kehidupan kita ketika kita ngadepin masalah, karena masalah nggak langsung selesai. Proses yang dilalui kadang nggak seketika selesai, nggak beres. Dan kadang kita jadi lelah. Normal, saudara. Itu normal. Oleh sebab itu adalah nggak normal kalau kita tidak pernah jadi lelah. Hanya Tuhan yang berlari tidak menjadi lelah. Tuhan aja yang nggak pernah lelah, saudara-saudari ya. Kita enggak. Sebab itulah gereja kadang-kadang nggak realistis sehingga orang nggak mau datang, orang nggak menghindari karena gereja nggak realistis. Tetapi saya mau katakan, menjadi lelah adalah normal ketika Anda sudah bertempur, menghadapin, kadang lelah kok. Hidup ini kadang melelahkan. Ya, tetapi ketika melelahkan, Anda lihat ada batu. Ada tempat Anda bisa duduk. Ada tempat kaki Anda nggak goyah. Saudara-saudari, bagaimana caranya? Duduk di pangkuan Bapa. Seorang anak kecil ketika dia lelah, ketika dia capek, dia cemas, dia bisa datang kepada bapaknya, bisa digendong, bisa duduk di pangkuan bapaknya ataupun ibunya, orang tuanya, saudara. Demikian. Ketika Musa duduk di atas itu bicara menjadikan Tuhan gunung batu dan Bapa. Dia duduk di pangkuan Bapa, saudara-saudari. Kadang kita harus berlaku seperti anak kecil karena di mata Tuhan kita tetap anak. Dan dia Bapa yang tahu tentang kelelahan kita, kelemahan kita. Maka pada akhirnya kita akan melihat Yosua mengalahkan Amalek. Yosua adalah lambang Yesus. Amalek adalah musuh-musuh kita. Kita akan melihat bagaimana karya Yesus sudah menghancurkan musuh-musuh kita. Dengan mata pedang. Pedang roh adalah firman Tuhan, katakan, pedang roh adalah firman. Dalam kitab Efesus katakan seperti itu, saudara. Pedang roh adalah firman Allah yang berkuasa. Jadi Anda akan melihat ketika Anda mau melihat Yahweh Nisi, mulai fokus pada kebesarannya. Dia adalah pelindung dan ikuti tuntunannya. Jadikan dia gunung batu dan dia adalah Bapa yang baik buat kita. Dan Yesus sudah menyelesaikan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia katakan tetelestai, sudah selesai. Dia punya kuasa untuk bangkit kemudian, saudara. Sehingga seluruh kuasa di bumi dan surga milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dia sudah mengalahkan. Ketika dia mati di kayu salib, darah tercurah, dia sudah kalahkan iblis, dia sudah kalahkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Bagaimana kita gunakannya?
dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya katakan, dalam pergumulan hidup, andalkan Tuhan. Miliki keteguhan hati dan ketulusan dalam menghadapi pergumulan itu. Akan ada di masa di mana kita akan lelah, tetapi bersandarlah pada gunung batu, duduklah di pangkuan Bapa, lalu lihatlah karya Yesus lewat firman dan gunakan firman untuk mengalahkan musuh-musuh kita ini. Amin. Jadi Anda ngelihat nama-nama Allah dalam kitab Keluaran, sebenarnya ada 4, tetapi kita pakai 2 dulu sini, Yahweh Rafa dan Yahweh Nisi. Jadi untuk melihat Yahweh Rafa dan Yahweh Nisi, Anda butuh melihat diri Anda sebagai umat kesayangan Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Lalu Anda mau bersandar, mau bersekutu, dan Anda mau percaya pada caranya. Sehingga ikutin. Kemudian Anda sendiri, ya, bagaimana? Anda lihat sebagaimana surga melihat. Penyakit adalah serangan daripada si jahat. Oke ya? Yang perlu Anda lakukan adalah Anda mulai mengenal Allah yang benar, dan kemudian Anda mulai tunduk. Ya, tunduk artinya ini, saudara. Anda mulai ngelihat ke atas, bersandar semua kepada Dia. Oke ya? Kemudian ketika Anda bertempur, bergumul untuk masalah apa? Bukan sakit penyakit aja, tetapi juga untuk ekonomi, untuk pemulihan keluarga, masa depan Anda. Mulailah miliki keteguhan hati, walaupun banyak tantangan, teguh. Jangan mengasihi diri. Tulus, saudari. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi. Ya. Dan bersandar pada Dia. Dia tahu keadaan kita, Dia tahu kekuatan kita, sehingga ketika Anda lelah, Dia tahu, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan berikan kelegaan. Dia ngerti. Lalu lihatlah karya Yesus di dalam firman dan gunakan firman untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Renungkan ini, saudari. Saya tahu nggak mudah karena kita mungkin bagi sebagian orang kita baru mengenal bahasa-bahasa yang baru. Bahasa Indonesia memiliki keterbatasan, tetapi ketika kita menggunakan makna dari bahasa aslinya Ibrani, maka kita bukan melihat sekedar nama, tetapi kita melihat di balik itu. Contohnya Yahweh Rafa. Kita bukan hanya tahu bahwa Allah penyembuh, tetapi kita tahu bahwa Tuhan menunjukkan diri sebagai Yahweh Rafa karena melihat umatnya diserang. Penyakit adalah serangan. Anda jangan tinggal diam. Ketika Anda diserang, Allah nggak akan tinggal diam. Anda mulai datang kepadanya. Anda mulai menerima pertolongan Dia, berkat Dia, karena kebesarannya. Ketika Anda tahu ini semua karena Anda ngerti makna Yehova Rafa. Dan kemudian juga Nisi. Amin. Renungkan itu. Mungkin nggak perlu usaha ekstra untuk Anda ulang, dengar lagi, Anda baca lagi, saudara. Nanti Anda akan melihat hal-hal yang besar dan mengalami kuasa-kuasa yang dari Tuhan ini. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan berkati kita semua.